Tips komunikasi yang efektif saat berkonflik dengan pasangan. Masalah dengan pasangan bisa membuat komunikasi terhambat. Nah, komunikasi yang terhambat bisa memperkeruh masalah. Lalu harus bagaimana? Apakah solusinya? Mari kita simak hingga selesai. Biasakan tonton hingga selesai biar tidak salah dalam memutuskan dan mempraktekkan. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan. Setiap hubungan pasti akan menghadapi konflik atau permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena sikap yang buruk terhadap pasangan, kecemburuan, dan perihal rasa nyaman atau keintiman. Meski begitu, konflik dalam suatu hubungan bukanlah hal yang harus ditakuti berlebihan. Pasalnya, hal tersebut masih bisa diatasi dengan mempertahankan kualitas komunikasi. Faktanya, komunikasi yang baik dan benar adalah salah satu kunci untuk mengatasi konflik dengan pasangan. Lantas, seperti apa komunikasi yang dimaksud? Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Fokus pada konflik saat ini. Sebuah konflik baru dalam hubungan bisa membuat seseorang ingin mengungkit semua permasalahan yang sebelumnya ada. Hal itu bisa membuat permasalahan terkini seakan tenggelam, sehingga sulit diselesaikan. Agar tidak demikian, cobalah untuk fokus pada permasalahan terkini. Hindari membahas hal-hal di luar konflik saat ini, apalagi yang pernah terjadi di masa lampau. 2. Mendengarkan pasangan dengan baik. Menurut Ihsan Bella Persada MPSI psikolog, komunikasi yang efektif terjadi ketika terdapat pembicara dan pendengar. Untuk itu, cobalah untuk mendengarkan dan merenungkan apa yang disampaikan pasangan. Hindari menyela dan bersikap defensif saat pasangan sedang berbicara. Dengan sikap tersebut, pasangan akan tahu bahwa Anda sedang mendengarkannya. Selain itu, Anda akan lebih bisa memahami pasangan. Ia pun akan berkeinginan untuk mendengarkan apa yang Anda sampaikan nantinya. Kalau tidak mendengarkan, Anda mungkin akan lupa dan tidak menganggap penting yang dijelaskan pasangan. Hal ini bisa membuat konflik terus berlanjut atau timbul masalah baru. 3. Hargai sudut pandang pasangan. Seseorang akan banyak berbicara tentang sudut pandangnya ketika menghadapi suatu konflik. Hal ini bertujuan supaya ia bisa didengar dan dipahami. Sayangnya, hal seperti itu bisa membuat Anda sulit bersikap terbuka untuk memahami konflik dari sudut pandang orang lain. Karenanya, akan lebih baik jika Anda tidak terlalu fokus pada sudut pandang sendiri. Cobalah juga untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Jika Anda merasa tidak memahami sudut pandang pasangan, cobalah untuk bertanya dengan halus. 4. Berempati terhadap orang yang memberikan kritik. Seseorang mungkin akan cenderung menyalahkan orang lain dan bersifat defensif ketika mendapat kritikan. Pasalnya, kritikan tersebut bisa sangat menyakitkan, terkesan berlebihan, dan disampaikan dengan amarah. Meski begitu, Anda sebaiknya jangan terpancing emosi. Cobalah untuk mendengarkan hal yang membuat orang lain marah dan menganggapnya dengan penuh empati. Penting juga bagi Anda untuk mengetahui hal-hal yang benar dan kritikan tersebut. Ini penting karena akan memudahkan Anda menghadapi masalah yang ada. 5. Mengakui kesalahan yang diperbuat. Jika memang Anda salah, lebih baik akui dan bertanggung jawablah. Hal ini bisa membantu meredakan konflik yang terjadi. Faktanya, mengakui kesalahan dan berusaha bertanggung jawab adalah bentuk kedewasaan diri. Hal tersebut akan membuat seseorang bersikap baik kepada Anda. Mengakui dan berusaha bertanggung jawab terhadap masalah yang ditimbulkan juga bisa memicu munculnya sikap saling pengertian. Hal ini pada akhirnya bisa membantu mengatasi konflik. Itu tadi beberapa hal yang harus kamu praktekkan. Semoga bermanfaat. Saya Bos Mim, salam memberantas kebodohan dan kemiskinan.